Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia? Mudah-mudahan selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai latihan mengerjakan soal-soal UP, uji pengetahuan pendidikan profesi guru dalam jabatan. Mudah-mudahan soal yang saya bahas ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai persiapan untuk menghadapi uji pengetahuan. Pada video sebelumnya, saya telah membahas soal dan jawaban dari nomor 11 sampai nomor 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari soal nomor 21 sampai nomor 30. Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita mulai. Kisi-kisi yang disajikan untuk soal nomor 21 dan 22. Disajikan deskripsi konseptual tentang nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan kedudukan hukum nikah dalam Islam. Jadi hukum nikah dalam Islam itu bermacam-macam. Ada 5 macam. Contoh soal, bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka dihukumi titik-titik. A. Wajib, 2 makruh, 3 sunnah, 4 haram. Jadi ketika seseorang sudah cukup syarat untuk melakukan pernikahan dan sudah cukup secara lahir maupun batin sandang pangan, tetapi masih mampu untuk menahan diri dari perbuatan zina, maka menikah hukumnya sunnah. Bagi dia hukumnya sunnah. Nah, adapun untuk hukum-hukum yang lain, misal menikah itu hukumnya wajib, nah apabila sudah cukup syarat, sudah cukup sandang pangan, mampu memberi nafkah, tetapi dikhawatirkan tidak bisa menahan diri dari perbuatan zina, maka harus segera menikah. Atau menikah baginya hukumnya wajib. Sedangkan yang menikah dihukumi makruh apabila seseorang umurnya sudah cukup untuk menikah, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, atau mungkin ada sesuatu yang kurang pada dirinya, atau misal kecacatan fisik dan lain sebagainya. Sehingga apabila ia menikah, nanti dikhawatirkan dia tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dari pasangannya. Maka menikah baginya dihukumi makruh. Sedangkan menikah dihukumi haram apabila seseorang menikah tujuannya untuk menyiksa atau menyakiti pasangannya, atau untuk sarana membalas dendam, seperti yang di film-film, ya. Atau juga dengan tujuan untuk mendapatkan harta kekayaan setelah membuat pasangannya menderita, lalu dicampakkan begitu saja. Maka menikah baginya hukumnya haram. Jadi, ada beberapa faktor seseorang dalam menikah. Kita lanjut ke soal nomor 22. Bagi orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk menikah, dan jika tidak nikah, khawatir terjerumus ke lembah perzinahan, maka nikah baginya dihukumi wajib. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, menikah hukumnya wajib apabila seseorang sudah mampu memberi nafkah, sudah cukup umur, dan kalau tidak segera menikah dikhawatirkan berzina, maka sebaiknya segera menikah. Dan menikah baginya dihukumi wajib. Kita lanjut ke soal nomor 23, kisi-kisi berikutnya. Kisi-kisi nomor 6. Diberikan deskripsi konseptual tentang tujuan pernikahan dalam Islam menurut pandangan ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan hukum monogami dalam Islam. Contoh soal, berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami kecuali titik-titik. Nah, perkawinan monogami adalah perkawinan
yang hanya dengan satu pasangan, yang memiliki satu pasangan, satu suami atau satu istri, itu namanya monogami. Kalau lebih dari itu namanya poligami. Nah, karena di sini kecuali, maka kita pilih yang bukan. A. Naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Ini bukan tujuan dari perkawinan monogami, tetapi hikmah dari perkawinan monogami. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lihat jawaban yang B. Tujuan perkawinan monogami kecuali untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Betul, ini tujuan perkawinan monogami. Karena di sini diminta kecuali berarti yang bukan. Kita lihat jawaban C. Untuk memberikan landasan dan modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Ini juga betul tujuan dari perkawinan monogami. D. Akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Ini juga betul tujuan dari perkawinan monogami. Jadi untuk B, C, dan D adalah tujuan dari perkawinan monogami, sedangkan untuk A adalah hikmah dari perkawinan monogami. Karena di sini yang ditanya adalah tujuan, maka kita pilih A. Di sini kecuali. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 24. Naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai A. Tujuan, B. Hikmah, C. Faidah, D. Fungsi. Jadi pernyataan di atas itu salah satu yang disebut dengan hikmah pernikahan. Jadi hikmahnya itu naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Kita lanjut ke soal nomor 25. Memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Pernyataan ini jika dikaitkan dengan pernikahan, lebih tepat diposisikan sebagai tujuan, hikmah, faedah, dan fungsi. Jadi ini diposisikan sebagai tujuan pernikahan. Nah, seperti saya jelaskan di soal nomor 23 tadi, ini adalah tujuan pernikahan. Yaitu memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Kita lanjut ke soal nomor 26. Salah satu hikmah dari sebuah perkawinan adalah membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Hal ini menurut ulama ... A. Yusuf Al-Qaradawi, B. Sayyid Sabiq, C. Al-Ghazali, D. Mahmud Shaltut. Untuk jawaban yang benar adalah B. Jadi menurut beliau, menurut Sayyid Sabiq, salah satu hikmah dari sebuah pernikahan adalah membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Kita lanjut ke soal nomor 27 untuk kisi-kisi nomor 7. Kisi-kisi nomor 7. Disajikan deskripsi kasus dalam satu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu atau poligami. Mahasiswa dapat menelaah persyaratan dibolehkannya untuk berpoligami dalam ajaran Islam. Contoh soal 27. Menurut Yusuf Qaradawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut. Kecuali. Karena kecuali kita pilih yang bukan. Jadi, seseorang dibolehkan berpoligami sebagai berikut. A. Ditemukannya seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak, disebabkan karena mandul atau penyakit. Ini betul, dibolehkan berpoligami. Karena kecuali, kita jangan pilih ini. B. Di antara suami ada yang memiliki oversex, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. Ini juga alasan yang benar. Karena kecuali, kita jangan pilih yang B. C. Jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Ini juga alasan yang tepat untuk dibolehkannya berpoligami. Karena yang ditanyakan kecuali, kita jangan pilih yang C. Jadi kita jangan pilih A, pilih B, pilih C, jangan. Kita lihat D.
Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Jadi kaya miskinnya seseorang ini bukan jadi alasan untuk diperbolehkannya berpoligami. Jadi kita pilih jawaban D. Lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi nomor 8. Diberikan narasi kasus di satu daerah terkait adanya nikah mut'ah yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan setempat. Mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Jadi nikah mut'ah itu, kalau dalam bahasa kita, orang Indonesia, kawin kontrak, suatu pernikahan yang berakhir atau dibatasi dengan suatu kontrak. Ketika masa kontraknya habis, maka pasangan tersebut resmi bercerai. Contoh soal nomor 28. Alasan-alasan diperbolehkannya nikah mut'ah di zaman Nabi kecuali. Karena kecuali, kita pilih yang bukan. Kita lihat jawaban A. Merupakan keringanan hukum atau rukhsah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok yang imannya kuat dan imannya lemah. Kita tidak boleh pilih ini. Kita lihat jawaban B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan. Kita juga tidak boleh pilih ini. Kita lihat C. Nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. Nah, karena kecuali kita pilih yang ini. Kenapa? Karena nikah mut'ah ini banyak mudorotnya daripada keuntungannya. Jadi nanti apabila seseorang melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak, apabila masa kontraknya habis, maka otomatis mereka bercerai. Apabila mereka memiliki keturunan, ini tidak ada kejelasan siapa yang akan memberikan nafkah selanjutnya. Terus hubungannya akan seperti apa antara mantan istri dengan mantan suami. Karena nilai mudorotnya lebih besar, maka nikah mut'ah ini sebaiknya tidak dilakukan. Kita lihat jawaban D. Umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Nah, sekali lagi kita baca soalnya. Alasan-alasan diperbolehkan nikah mut'ah di zaman Nabi, kecuali nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. Karena kecuali kita pilih C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 29. Pernyataan berikut ini adalah alasan dikemukakan oleh jumhur ulama tentang penetapan hukum mut'ah adalah haram, kecuali A. Kebolehan nikah mut'ah sudah dihapus hukumnya. B. Menimbulkan mudarat bagi kehidupan keluarga. C. Terjadi perlakuan diskriminatif terhadap para wanita. D. Bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Karena di sini kecuali, kita pilih D. Lanjut ke soal nomor 30. Di kalangan sahabat, orang yang secara tegas mengharamkan nikah mut'ah atau kawin kontrak adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar, khalifah kedua, mengharamkan nikah mut'ah karena mudaratnya sangat besar. Demikian pembahasan 10 soal dari nomor 21 sampai nomor 30. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu yang sedang mengikuti program pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, semoga sukses.